Yes, you can handle this. Cute. She's very cute. Thank you. Holy shit! Where are you going? I want my money. I want to get out of here. She's a whore, man. She's a goddamn... Ah! Your plane is leaving as scheduled, so... Intro dulu, gengs. Labs Layar Box. Kisah dimulai terlihat dalam sebuah pesta para pengusaha dan pebisnis kelas atas. Seorang pria paruh baya yang bernama Phillips. Dia adalah pengacara dari seorang pengusaha dan pebisnis kaya raya yang bernama Edward Lewis, aktor utama dalam film ini. Edward adalah seorang pebisnis yang handal, kelas atas dan flamboyan. Itu tercermin dari sikap dan perilakunya yang elegan, maskulin, serta menarik. Temperamen dalam bisnis, Edward dingin dan tegas. Dalam hubungan sosialnya, Edward selalu berorientasi kepada untung dan rugi. Mungkin itu naluri dari seorang pebisnis ya, gengs. Edward merasa bosan dalam pesta itu, akhirnya berniat pergi untuk mencari suasana baru. Dia ingin menikmati dan berkeliling di jalanan Beverly Hills dengan mengendarai mobil sport manual milik pengacaranya, Philip. Karena mobil yang biasa dia naiki terjebak di sudut parkir, terlihat Edward belum begitu paham dengan sistem manual mobil sport itu. Dan parahnya lagi, dia tidak mengenal navigasi daerah tersebut. Oh iya gengs, sekedar info, Edward Lewis adalah seorang pebisnis dari New York. Di tempat ini, tepatnya di Los Angeles, dia dalam rangka perjalanan bisnis. Jadi wajar jika dia belum tahu medan. Lagi pula, dia biasanya tidak pernah mengendarai kendaraannya sendiri. Biasanya ada sopir sewa dari kendaraan limosinnya. Malam pun tiba. Mobil itu pun melaju di jalanan menuju Beverly Hills, tepatnya Hollywood Boulevard dan sekitarnya. Terlihat mobilnya tersendat-sendat. Beberapa kali Edward salah arah dan tersesat. Scene berganti. Kehidupan malam di sepanjang Hollywood Boulevard menuju Beverly Hills. Dari maraknya peredaran narkoba dan juga prostitusi, semuanya berbaur mewarnai malam di daerah itu. Tepat di sebuah apartemen yang murah dan sederhana, terlihat seorang wanita seksi dan menarik. Dia adalah Vivian Ward, aktris utama di film ini. Vivian adalah seorang pramuria, kupu-kupu malam, gengs. Dia bersiap-siap untuk berangkat kerja malam itu. Namun di luar kamar terdengar pemilik sewa apartemen tersebut sedang menagih biaya sewa. Vivian yang merasa bulan ini juga belum membayar, akhirnya berbalik arah menghindarinya, lalu mengambil uang simpanannya. Tetapi ternyata uang simpanannya telah berkurang. Vivian berpikir bahwa Kitty, teman sekamarnya, yang telah mengambilnya. Untuk menghindari tagihan sewa, Vivian akhirnya keluar melewati jendela, turun melalui tangga darurat. Dia pun bergegas mencari Kitty, teman sekamarnya, untuk menanyakan perihal uang simpanannya yang berkurang. Saat bertemu dengan Kitty, Vivian terlihat marah dan Kitty sudah terlanjur memakai uang itu untuk membeli narkoba. Duh, kacau si Kitty ini, gengs. Di samping mereka terlihat Carlos, seorang mucikari. Melihat mereka berdua sedang kesulitan keuangan, dia menawarkan bantuannya dengan syarat Vivian bisa melayaninya. Mereka berdua serempak menolaknya dan buru-buru pergi dari tempat itu. Akhirnya, di tempat mereka berdua mangkal di Hollywood Boulevard, Vivian dan Kitty menunggu konsumennya. Hey, yo, baby! How about a preview? It's my birthday! Tiba-tiba dari catch kiri, this. sebuah mobil sport melaju tersendat-sendat lalu berhenti mendadak
tepat di samping depan mereka berdua. Kitty menyuruh Vivian untuk menghampirinya. Lalu dengan gayanya yang nakal, Vivian bergegas melangkah ke arah mobil itu. Dan Vivian berkata, "Hai tampan, apakah kamu butuh teman kencan?" Edward lalu berkata, "Oh tidak, terima kasih. Aku sedang menuju ke arah Beverly Hills. Bisakah kau menunjukkan arahnya?" "Tentu, dengan $5, jawab Vivian. "Matre juga nih cewek," pikir Edward. Setelah tawar-menawar harga hanya untuk menunjukkan arah, akhirnya karena hari sudah semakin larut dan Edward tidak mau tersesat lagi, dia menyanggupi membayar $20 dengan catatan Vivian akan menjadi navigasinya. Mobil pun melaju ke arah Beverly Hills. Mereka berdua berbicara saling mengenal satu sama lainnya. Karena Vivian merasa lebih paham untuk mengendarai mobil itu, akhirnya dia mengambil alih pengemudi dan mobil pun melaju lebih cepat. Di saat itu, Edward tertarik dengan kepribadian Vivian. Dia merasa wanita ini berbeda dari yang lainnya. Lalu Edward bertanya tentang berapa pendapatan Vivian sebagai seorang wanita penghibur. Vivian menjawab kurang lebih $100 per jam. "Wow, mahal juga," ungkap Edward menggoda. Saat tiba di tempat tujuan, Edward mengucapkan terima kasih. "Apakah kamu akan baik-baik saja?" "Ya, tidak apa-apa, aku akan naik taksi dengan uang $20-ku, jawab Vivian. "Baiklah, selamat tinggal dan hati-hati," kata Edward. Sejenak Edward berpikir ketika melihat kembali ke Vivian yang sedang menunggu bus di pinggir jalan. Sebenarnya Vivian gak jadi naik taksi, gengs, karena akan lebih murah jika naik bus. Hemat dia. Lalu Edward menghampirinya dan berkata, "Biaya sewamu $100 kan dalam semalam? Jadi bagaimana kalau temani aku menginap di hotel ini?" Spontan Vivian menjawab oke tanpa berpikir dua kali. Mereka berdua menuju lobi hotel. Terlihat penampilan Vivian yang kurang sopan dan seronok menarik perhatian pengunjung hotel lainnya. Vivian terkesan dengan begitu mewahnya hotel tersebut. Edward memesan hunian penthouse atau geria tawang, tempat teratas yang paling mewah di hotel tersebut. Saat di dalam apartemen, terlihat Edward sedang memeriksa pekerjaannya. Vivian menghampirinya dan menggodanya. Dia berkata, "Aku sudah di sini sekarang bersamamu. Lalu apa yang akan kau lakukan padaku?" Edward menjawab, "Sebenarnya ini di luar rencana." Bingung Edward, geng, mau ngapain dia? Karena untuk menjaga kesepakatan awal, Vivian berkata agar dibayar di muka. Dia minta di DP dulu nih. Segera, tanpa basa-basi, Edward pun membayarnya tunai $100 selama 1 jam. Vivian pun menghampirinya dan mengajaknya bercinta. Namun, Edward berkata, Tunggu. Jangan terburu-buru. Mari kita mengobrol dulu." Vivian heran dengan sikap Edward. Normal gak sih pria ini, pikirnya. Tetapi Vivian menuruti dan mereka pun berbincang saling mengenal. Diketahui dari sini Edward adalah seorang duda dan banyak dikelilingi wanita yang ingin menjadi istrinya. Tetapi Edward merasa kehidupan romantisnya selalu gagal. Dia merasa kesepian meskipun banyak wanita yang menggantungkan harapan padanya. Yang ada di otaknya hanyalah bisnis dan uang. Edward pun berkata, "Waktu begitu berarti bagimu, Vivian. 1 jam akan berakhir. Begini saja, berapa biaya sewamu selama semalam penuh?" Sejenak Vivian bingung dan canggung. Kurang lebih $300. "Deal." Tanpa ragu-ragu, Edward menjawab, "Kini kita bisa bersantai dan tidak buru-buru, oke?" Vivian terkejut sekaligus terkesan dengan keputusan tiba-tiba Edward yang menyetujuinya. "Baiklah, aku izin ke toilet dulu," kata Vivian. Saat Vivian berada di kamar mandi, tiba-tiba Edward merasakan sesuatu yang mencurigakan. Karena Vivian berusaha menyembunyikan sesuatu, Edward menyangka Vivian sedang menggunakan obat-obatan terlarang. Dan ketika ia akan mengusirnya, Vivian pun membela diri lalu berkata jujur bahwa itu hanya benang gigi. Mendengar itu, Edward pun malu dan merasa bersalah karena telah berprasangka buruk kepada Vivian.
Terlihat Edward semakin terkesan saja dengan Vivian. I'm high on life, can't you tell? Vivian sedang bersantai menonton televisi dan menikmati minumannya. Dalam momen-momen tertentu, Edward menatap penuh makna ke arah Vivian yang terlihat begitu gembira. Menyadari hal itu, Vivian pun menatap balik dan menghampiri Edward. Dia menggodanya, mengajaknya bercumbu, dan Edward berkata, "Apa yang akan kau lakukan?" Vivian menjawab, "Semua bisa kulakukan kecuali berciuman." "Aku juga tidak," Edward membalasnya. Malam itu mereka melepaskan hasrat dan bercumbu. Saat pagi tiba, terlihat Edward sedang menerima telepon dari Philip, si pengacaranya. Philip mengabarkan bahwa pihak Morse Industry, perusahaan yang akan diambil alih dan diakuisisi oleh Edward, berencana menjajaki proposal Edward dan ingin bertemu dengannya. Philip menyarankan agar Edward membawa pendamping atau teman kencan untuk menemaninya di acara tersebut. Sekedar informasi gengs, Edward melakukan perjalanan bisnisnya kali ini dalam rangka untuk mengambil alih perusahaan Morse Industry, di mana perusahaan itu akan mengalami pailit atau bangkrut. Pemilik perusahaan itu bernama Jim Morse, seorang pria tua berusia 70-an. Ia berencana membawa serta cucunya yang juga penerus perusahaannya yang bernama David ke acara pertemuan dengan Edward. Dari informasi Philip, Jim Morse dan cucunya David berencana bertemu Edward malam nanti di sebuah restoran Voltaire. Itu adalah restoran yang sangat mewah. Jadi Philip mengingatkan Edward agar mempersiapkan segala sesuatunya agar Jim Morse bersedia melepas perusahaannya. Edward berpikir sejenak. Mengingat pentingnya acara nanti, dia harus membawa teman. Sayup-sayup terdengar Vivian yang sedang berendam di bathtub. Edward pun menghampirinya dan berpikir untuk membawa Vivian dalam pertemuan nanti malam. Dia berkata, "Aku ada tawaran bisnis untukmu. Bagaimana jika kamu menemani aku selama 6 hari lagi di sini? Nanti malam temani aku dalam acara dinner bisnis," pinta Edward. Dengan bingung dan kaget, Vivian menjawab, "Pagi ini seharusnya aku sudah pergi. Bisnis kita telah selesai dan kamu ingin memperpanjangnya lagi. Aku hanya wanita panggilan yang tidak berpendidikan. Mudah bagimu mencari wanita untuk menemanimu. Banyak yang lebih baik dariku." Edward merespon, "Aku hanya ingin yang profesional dan tidak ingin terlibat dalam masalah perasaan dan cinta. Karena ini bisnis," ucapnya. "Baiklah," lalu Vivian berkata, "jika itu 24 jam dalam sehari dikali 6 hari itu akan sangat mahal. Mari kita hitung. Sekitar $4.000. Vivian agak ragu dengan angka yang sebesar itu. Edward menjawab, "Bukankah 6 malam dikali $300? Itu hanya 1.800, tawar Edward. "Itu kan malam hari saja. Di siang hari aku kan di sini juga," jawab Vivian menjelaskan. "Baiklah, $2.000, kata Edward menawar lagi. $3.000, Vivian merespon. "Deal!" Dan Edward mengunci angka $3.000. Astaga, Vivian tak percaya sekaligus senang begitu banyaknya uang yang akan dia dapat hanya dalam 6 hari ke depan. Holy shit! Lalu Edward memberi uang tambahan untuk membeli beberapa baju atau gaun yang anggun, sopan, dan konservatif, saran Edward. Saat Edward akan berangkat kerja, tidak lupa Vivian membantunya merapikan dasinya. Dapat dipahami dari pembicaraan mereka, sebenarnya bisnis Edward adalah membeli dan menargetkan perusahaan yang akan pailit, mengambil alih lalu memecah sepotong demi sepotong dan menjualnya kembali dengan keuntungan yang begitu besar tanpa memperdulikan sisi sosial dan perasaan. Itulah Edward dan Vivian pun memahaminya. Baby, I'm gonna treat you Saat so Edward nice. telah You're never berangkat gonna wanna kerja, let me go. Vivian menghubungi Kitty, teman baiknya. Vivian mengabarkan tentang keberuntungannya bertemu dengan Edward. Dia bercerita semuanya dari awal. Mendengar kabar tersebut, Kitty pun merasa senang dan bahagia untuk Vivian.
Tidak lupa Vivian menitipkan beberapa uang untuk Kitty. Bullshit! I swear to God, and extra money to buy clothes. Vivian pun bergegas untuk berbelanja beberapa pakaian, dan ketika dia melewati lobi hotel, si manajer hotel yang bernama Barney mengamatinya dan merasa curiga. Tampak terlihat Vivian di pusat perbelanjaan di sepanjang jalan Beverly Hills. Vivian memasuki sebuah rumah fashion atau butik. Penjaga dan manajer butik tersebut mengamati Vivian. Mereka beranggapan Vivian hanya orang biasa yang tidak pantas berbelanja di situ. Dan di saat Vivian bertanya tentang harga sebuah gaun, mereka menjawab dengan ketus dan menghinanya. Melihat tanggapan mereka, Vivian merasa sakit hati dan sedih. Lalu dengan membisu, dia akhirnya pergi. Kasihan Vivian ya gengs. Moodnya dalam situasi yang sangat buruk. Vivian pun kembali ke hotel. Ketika melewati lobi, si manajer hotel yang sebelumnya curiga mencegat dan menginterogasi Vivian. Hari itu benar-benar buruk bagi Vivian. Si manajer hotel yang bernama Barney merasa curiga dengan penampilan Vivian yang mencolok dan terlihat kurang sopan. Barney menanyakan dengan siapa Vivian menginap. Pada akhirnya setelah Barney tahu bahwa Vivian bersama dengan Edward Lewis, akhirnya Barney hanya memberi nasihat agar Vivian berpakaian dan bersikap lebih sopan. Dengan jujur dan sedih, Vivian berkata bahwa hari ini dia sudah berusaha untuk membeli beberapa pakaian sopan. Namun dia merasa terhina dan tidak mendapatkan pakaian atau baju yang sopan. Dengan curahan hati Vivian, Barney, si manajer hotel, merasa iba. Akhirnya membantunya dengan meminta tolong relasinya untuk memilihkan Vivian pakaian yang sopan dan anggun. Dapat dipahami di sini, Barney, si manajer hotel ini sebenarnya orangnya baik ya gengs. Scene pun berganti. Terlihat Edward sedang meeting dengan bawahannya membahas langkah-langkah strategis untuk segera mengambil alih Morse Industry. Dan tentunya ada si pengacaranya yang menyebalkan ini, Philip. Philip sekali lagi mengingatkan Edward pentingnya pertemuan malam nanti dengan pihak Morse Industry. Dia merasa penasaran dengan siapa Edward akan pergi karena saran dan bantuannya telah beberapa kali ditolak mentah-mentah oleh Edward. Sementara itu, Vivian telah mendapatkan gaun yang dia inginkan karena bantuan dari Barney. Vivian yang belum begitu paham tentang aturan serta basa-basi dalam acara dinner penting, apalagi itu di sebuah restoran yang mewah, akhirnya dia sekali lagi meminta bantuan Barney untuk mengajarinya tentang table manner, tata cara bersikap dan aturan dalam dinner. Malam pun tiba. Saat Edward datang dan menjemput Vivian, si manajer hotel mengatakan bahwa Vivian telah menunggunya di ruang tunggu di bar hotel tersebut. Lalu Edward pun bergegas. Terlihat Edward sangat takjub dan terkesima dengan penampilan baru Vivian yang anggun dan begitu elegan. Benar-benar pretty woman, ungkapnya. Edward pun menggandeng tangan Vivian menuju acara dinner di pertemuan dengan pihak Morse Industry. Setibanya di restoran Voltaire, tempat acara dinner bisnis itu, mereka pun saling berkenalan. Terlihat Jim Morse datang dengan cucunya David yang juga akan menjadi penerusnya. Beberapa kali Vivian tampak canggung dan salah tingkah. Mungkin itu pertama kali baginya hadir di acara dinner yang penuh dengan aturan dan basa-basi. Namun itu terlihat lucu dan mengesankan. I just want to head my shipyard. Jim Morse tidak setuju jika pada akhirnya Edward akan memecah dan menjual Morse Industry. Dia tidak rela jika perusahaannya yang selama ini dia dirikan dianggap sebagai barang rongsokan. Pertemuan pun menemui jalan buntu. Mereka sama-sama teguh pada pendiriannya. Akhirnya, karena merasa tidak ada kesepakatan, Jim Morse dan cucunya David meninggalkan tempat itu. Watch out, Lewis. I'm gonna tear you apart. Terlihat Edward memang tegas dan dingin dalam berbisnis. Secara legal, dia memiliki kuasa dan hak. Tapi secara kemanusiaan dan legacy, dia
tidak ada apa-apanya alias zero. Setibanya di hotel, terlihat Edward merenung sedikit menyesali keputusannya dan sikapnya terhadap Jim Morse. Memang tidak biasanya dia bersikap lunak seperti ini. Apakah ada pengaruh dari Vivian? Bisa jadi ya gengs. Vivian berusaha menghiburnya. Dia berkata, "Temanku Kitty selalu menasehati aku untuk tidak selalu menggunakan perasaan dan emosi di saat bekerja. Oleh karena itu, aku tidak mau dan tidak pernah berciuman." Akhirnya, Edward ingin menenangkan diri sebentar. Dia merasa bersalah. Dia keluar dari kamar itu dan menuju bar hotel. Nampak terlihat Vivian sendirian di kamar sedang menonton televisi. Ketika jam telah menunjukkan jam 3 pagi, Vivian merasa khawatir lalu mencari Edward yang sedang berada di bar. Edward sedang memainkan piano itu, lalu Vivian menghampirinya. Mereka berdua terbawa suasana dan kembali melepas hasrat. Di pagi harinya, Edward bertanya kepada Vivian tentang pakaian yang seharusnya dia beli. Kenapa hanya membeli 1 buah saja? Lalu Vivian pun menjelaskan kejadian yang tidak menyenangkan ketika dia berbelanja dan diremehkan serta ditolak karena penampilannya. Edward yang mendengar itu merasa emosi. Segera dia mengajak Vivian kembali berbelanja gaun dan pakaian serta aksesorisnya. Sambil berkata, mereka tidak menghormati orang secara personal. Mereka hanya menghormati kartu kredit. Ucapnya kesal. Setibanya di rumah fashion yang lebih mewah, Edward menyuruh Vivian memilih dan memborong beberapa baju. Mereka pun memberikan pelayanan yang maksimal dikarenakan kartu kredit dan penampilan Edward yang meyakinkan. Vivian telah mendapatkan beberapa baju dan aksesorisnya dengan sengaja mengunjungi toko butik yang telah meremehkannya sebelumnya. Dia memamerkan seolah-olah Vivian berkata bahwa mereka telah salah menilai orang. Don't judge a book by its cover. Jangan menilai seseorang hanya dengan melihat penampilannya saja. Sementara itu, terlihat Edward dan timnya beserta bawahannya sedang meeting. Lalu Philip mengabarkan bahwa pihak Morse Industries sedang berusaha mendapatkan suntikan dana segar dari sebuah bank untuk menghindari akuisisi dari pihak Edward. Philip menyarankan agar Edward segera menghubungi bank tersebut untuk segera menolak permintaan Morse Industries karena bank tersebut masih dalam kendali perusahaan Edward. Terlihat Edward mempunyai banyak koneksi dan kuasa ya gengs. Namun Edward menolak saran dan ide dari Philip. Dia terlihat acuh tak acuh dan melunak. Philip terlihat kesal dan kecewa. Saat Edward kembali ke hotel apartemennya, Vivian telah menunggunya dengan candlelight dinner yang terlihat sangat romantis. Pada akhirnya mereka pun melepaskan hasrat kembali. Terlihat Edward curhat tentang kehidupannya di mana dia sangat membenci ayahnya yang telah meninggalkan dia dan ibunya dengan wanita lain, yang pada akhirnya ibunya meninggal karena masalah tersebut. Ayahnya juga seorang pengusaha yang sukses, lalu Edward dengan usahanya sendiri yang pada akhirnya bisa mengakuisisi perusahaan ayahnya. Dan untuk melepaskan kebencian dan dendamnya kepada ayahnya, dia memecah perusahaan itu dan menjualnya. Pengalaman inilah yang membentuk kepribadian Edward yang dingin dan tegas dalam berbisnis. Namun dalam kehidupan sosialnya, Edward selalu merasa kesepian. Dia tidak bisa menikmatinya, seolah-olah ada ruang kosong dalam hatinya yang selalu membuatnya merasa sepi dan kekurangan. Meskipun dia sudah memiliki segalanya ya gengs. Vivian pun memahami tentang hal itu. Saat pagi tiba di area pacuan kuda, di mana itu adalah acara bertemunya semua pebisnis dan konglomerat beserta koneksi-koneksi mereka. Edward bersama Vivian. Edward mencoba menenangkan Vivian agar tidak perlu gugup dan canggung. Vivian merasa gugup karena dia takut ada orang yang mengenalnya atau mengetahuinya bahwa dia adalah seorang pramuria.
Dia tidak ingin membuat Edward dan dirinya malu serta terhina. Namun Edward berusaha membuatnya lebih santai dan rileks. Mereka pun berkenalan dengan Philip dan istrinya, meskipun tanggapan Philip dan istrinya dingin dan terlihat mereka tidak menyukai Vivian. Secara tidak sengaja ketika Vivian sedang menunggu Edward, terlihat David, cucu Jim Morse, juga ada di acara tersebut. Dia menyapa Vivian. Mereka berdua terlihat mengobrol bersama. Philip yang sejak awal tidak menyukai Vivian melihat mereka berdua mengobrol akrab. Lalu dia bergegas mencari Edward. Dia penasaran akan sesuatu tentang siapa sebenarnya Vivian. Philip bertanya kepada Edward di mana dia bertemu Vivian, apa pekerjaannya, dan lain sebagainya. Edward pun berusaha menutupinya. Lalu Philip mendesaknya lagi dan mengatakan bahwa dia melihat Vivian mengobrol akrab dengan David Morse. Dan Edward juga melihat itu dari kejauhan. Philip menuduh Vivian adalah mata-mata. Jadi dia menuduhnya karena Edward tersudut dengan tuduhan Philip. Lalu dia secara tidak sengaja dan mengatakan Vivian bukan mata-mata. Dia hanyalah seorang pramuria yang dia temui di pinggir jalan Hollywood Boulevard. Ups, Edward keceplosan, geng. Mendengar fakta tersebut, Philip tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menyangka Edward akan menghabiskan waktu bersama dengan seorang pramuria murahan, ejeknya. Kamu satu-satunya milioner yang mencari pelacur murahan, ungkapnya. Edward mengabaikan Philip dan berlalu bertemu dengan kolega yang penting, di mana dia bertemu dengan pihak bank yang akan memberi suntikan dana ke Morse Industry. Pihak bank tersebut berkata, kami masih menangguhkannya. Jangan khawatir. Edward pun tenang. Vivian sendirian menunggu Edward, lalu tiba-tiba muncul Philip di sampingnya. Dia menyapanya. Philip berkata, bagaimana kabar Hollywood Boulevard di malam hari? Seolah-olah Philip sudah tahu kalau Vivian berasal dari sana dan bekerja sebagai seorang pramuria. Edward telah memberitahuku tentang kamu. Kapan-kapan jika Edward sudah kembali ke New York, bisakah kau melayani aku? Ungkapnya menghina Vivian. Vivian mendengar itu merasa sedih dan sakit hatinya. Kenapa Edward membocorkannya? Sungguh tega dia berkata seperti itu, membocorkan tentang diriku kepada Philip. Dalam perjalanan pulang ke hotel, Vivian bersikap dingin dan marah kepada Edward. Edward menyadari akan hal itu. Dia merasa bersalah dan menjelaskan bahwa dia sebenarnya tidak menyangka bahwa Philip akan sekejam itu. Edward telah menganggap Philip sebagai seorang sahabat dan partner kerja. Mendengar penjelasan Edward, Vivian yang sudah terlanjur sakit hati, dia merasa dikhianati dan merasa direndahkan. Dengan emosi, Vivian berkata, bayar aku sekarang juga. Aku ingin pergi. Aku menyesal bertemu denganmu dan percaya kepadamu. Edward tidak bisa berkata apa-apa lagi. Lalu, dia mengambil dompetnya dan membayar tunai. Dia meletakkan uang tersebut di sofa tepat di depan Vivian. Terlihat Vivian membawa barang-barangnya pergi keluar. Dia sedang menunggu lift untuk turun dengan wajah yang ketus dan kecewa. Edward menyesal lalu menoleh ke arah Vivian yang telah pergi meninggalkannya. Terlihat uang tunai di sofa. Vivian tidak mengambilnya. Lalu Edward bergegas menyusulnya. Untungnya terlihat Vivian sedang menunggu lift. Edward meminta maaf dan menyesalinya. Dia berkata, sebenarnya aku tidak suka melihatmu mengobrol bersama David Morse. Dia cemburu nih, gengs. Mereka pun saling memahami dan memaafkan. Tentunya mereka melepaskan hasrat kembali. Edward berkata, kau adalah wanita yang cerdas dan istimewa. Kau berhak mendapatkan lebih dari apa yang selama ini kau alami dalam hidupmu. A very bright, very special woman. Keesokan harinya saat Edward di kantor, Philip seperti biasanya mendesak Edward untuk segera menuntaskan mengambil alih Morse Industry. Tinggal telepon pihak bank itu dan semuanya dalam kendali kita. Gunakan koneksimu, ujarnya berapi-api. Namun Edward tetap mengabaikannya lalu dengan acuh tak acuh, aku ada kencan hari ini. Aku pergi dulu. Karena merasa diabaikan beberapa kali, Philip dengan ketus berkata, kamu akan kencan dengan pelacur murahan itu? Sontak dengan dingin dan serius, Edward berkata, hati-hati dengan mulutmu. Philip pun membisu melihat Edward serius dan dingin seperti itu.
Scene berganti. Hari ini, Edward berencana kencan dan mengajak Vivian ke suatu tempat. Itu juga sebagai permintaan maafnya. Terlihat Vivian dengan gaun merahnya, terlihat anggun, elegan, dan spesial. Lalu sebagai kejutan dia mengalungkan berlian berharga $1,4 juta. Tetapi Edward berkata, jangan senang dulu, ini hanya pinjaman dari kolegaku. Meskipun itu hanya pinjaman, Vivian terlihat bahagia bak seorang putri, terlihat sangat istimewa. Saat mereka berjalan keluar di lobi hotel, banyak pasang mata tertuju kepada mereka berdua. Itu benar-benar pasangan yang serasi dan elegan. Dengan private jet, mereka berdua menuju San Francisco. Tujuan mereka adalah pertunjukan opera di sebuah teater. Itu terlihat manis dan romantis. Edward berkata, reaksi orang saat pertama kali menonton teater itu sangat dramatik. Mereka akan menyukainya atau membencinya. Vivian terbawa suasana adegan opera itu. Matanya berkaca-kaca menikmati adegan per adegan yang dramatis dan epik. Dia menyukainya, sangat-sangat menyukainya. Edward juga melihat hal itu. Wanita ini benar-benar spesial, pikir Edward. Sekembalinya ke hotel, terlihat mereka berdua bermain catur. Lalu Vivian berkata, besok libur saja, tidak usah kerja. Nikmati hidupmu dulu, istirahat sejenak, jangan terlalu jauh mendorong dirimu. Hati dan pikiran juga perlu rileks dan santai, ujarnya. Mendengar saran Vivian, Edward sempat bingung, namun itu ide yang bagus. Apalagi aku pemilik perusahaannya, aku yang mengaturnya. Masuk akal memang, pikirnya. Di pagi harinya, Edward dan Vivian berjalan kaki menikmati taman, duduk membaca buku dan melepaskan sepatu serta kaos kakinya. Edward begitu rileks menikmati segarnya rumput hijau di tapak kakinya, serta makan di restoran biasa, bercanda seolah-olah bebas dari rutinitas yang formal dan membosankan. Mereka benar-benar menikmati hari itu, terutama Edward. Dia merasa nyaman, rileks, dan bahagia. Setibanya di hotel, terlihat Edward tertidur nyenyak. Dia benar rileks hari ini. Vivian bahagia melihat itu, lalu perlahan menghampirinya dan mencium bibir Edward. Hal yang biasanya tabu bagi Vivian lakukan. Dia sedang jatuh cinta kayaknya, gengs. Mereka pun melepas hasrat kembali dan lagi. Vivian sangat bahagia, lalu dengan lirih berkata, I love you. I love you. Saat pagi tiba, Edward berkata kepada Vivian, bisnisku di sini hampir selesai. Aku akan kembali ke New York dan aku telah siapkan tempatmu di sini. Rumah tinggal, mobil, dan biaya hidup. Semuanya sudah aku atur, ujarnya. Namun Vivian terdiam lalu berkata, aku hanya merasa seperti wanita simpananmu saja. Itu seperti hanya beda nama dengan menjadi seorang pramuria. Apa bedanya, ungkapnya. Lalu hubungan apa yang kamu inginkan? Tanya Edward. Entahlah, jawab Vivian menggantung. Vivian pun menggambarkan dia merasa seperti seorang putri yang disekap di atas menara oleh seorang ratu yang jahat. Dia berharap akan ada seorang pangeran dengan kuda putihnya beserta pedangnya lalu membebaskannya. Tapi itu hanya impian, ungkapnya. Seperti cerita Cinderella mungkin ya, gengs. Ya, Vivian bermimpi, tapi tidak ada salahnya sih bermimpi. Tiba-tiba suasana segera buyar karena terdengar dering telepon. Itu dari Philip, pengacaranya. Philip berkata dengan antusias, pihak Morse Industri sudah menyerah. Mereka ingin bertemu denganmu di kantor sore ini. Sejenak Edward bimbang, lalu berkata dan berpesan kepada Philip, majukan agendanya, aku ingin menemui mereka pagi ini. Segera, Edward pun menutup teleponnya. Mengingat pentingnya pertemuan ini, Edward harus segera pergi. Dia melangkah ke arah Vivian dan berkata, aku mengerti semua apa yang menjadi keinginanmu tentang hubungan kita. Tapi hanya ini yang bisa kulakukan saat ini. Itu sudah langkah yang besar bagiku untukmu. Vivian menjawab, aku tahu itu tawaran terbaik untuk wanita pelacur seperti aku. Aku tidak pernah menganggapmu dan memperlakukan dirimu sebagai seorang pramuria, jawab Edward, lalu dia beranjak pergi. Vivian pun menggerutu, kamu baru saja melakukannya. Masih menganggapku seorang pelacur, bisiknya lembut. Vivian kecewa, tapi dia memang mengharap lebih dari hubungan dengan Edward.
You just did. Scene berganti, terlihat Edward dan timnya sedang meeting dengan pihak Morse Industry. Jim Morse sudah menyerah dan akan segera melepaskan perusahaannya kepada Edward. Jim berkata, jika kamu telah mengambil alih perusahaan ini, tolong pikirkan orang-orang yang bekerja di perusahaan ini. Harapan dan impian mereka, jadi pikirkan kembali untuk tidak menjualnya. Ungkapnya berharap Edward masih mempunyai hati nurani. Edward pun berkata, aku ingin bicara berdua saja dengan Jim, semuanya bisa keluar, ungkapnya. Semua merasa bingung. Selain mereka berdua, termasuk Philip, pengacaranya, dan juga David, akhirnya terpaksa keluar dari ruangan itu. Di dalam ruangan, Edward berkata tulus kepada Jim Morse, sekarang aku tidak ingin mengambil alih perusahaan Anda, tapi perusahaan Anda masih rentan untuk diambil alih oleh pihak lainnya. Jadi aku berencana untuk membantumu. Bagaimana kalau kita bekerja sama saja, membangun kembali perusahaan ini? Jim Morse yang mendengar itu, dia merasa terharu, bahagia, sekaligus bangga dengan rencana Edward. Dan tentunya Jim sangat menyetujui akan hal itu. Semuanya kaget dan tidak menyangka akan keputusan itu. Dari segi keuntungan dan bisnis itu zero income, tapi dari segi kemanusiaan dan perasaan itu adalah keputusan yang sangat berharga dan spesial. Philip yang sejak awal curiga, akhirnya dia marah dan sakit hati. Namun Edward mengabaikannya karena dia adalah pimpinan di sini. Lalu terlihat Edward hendak kembali ke hotelnya. Namun dia ingin menikmati momen itu sejenak. Dia berjalan kaki ke arah taman, melepas sepatu dan kaos kakinya, merasakan kembali segarnya rumput hijau di telapak kakinya. Dia mengingat saran dan momen kala itu bersama Vivian, nikmati hidup, rileks sejenak. Scene berganti, di apartemen Vivian yang sedang berbenah untuk pergi, sedang menunggu Edward. Tiba-tiba bel berbunyi. Vivian segera membuka pintu. Ternyata itu Philip, si pengacara Edward. Dia mencari Edward, tapi Vivian menjawab, bukankah dia masih bersamamu di kantornya? Lalu tanpa basa-basi, Philip masuk ke dalam. Philip yang sedang kecewa dan sakit hati atas keputusan Edward melepas Morse Industry. Keuntungan yang sudah di depan mata, tapi dirusak oleh seorang pelacur murahan seperti Vivian, pikirnya. Philip lalu menggoda dan merendahkan Vivian. Dia berusaha menyentuh dan menjamah Vivian. Namun Vivian berteriak dan menggigit tangan Philip. Spontan Philip menamparnya. Philip pun mencoba memperkosanya. Tiba-tiba dari arah belakang Edward datang, menarik Philip, menghajarnya, lalu mengusirnya pergi. Get out! Edward tidak menyangka Philip bertindak sejauh itu. Dia telah menganggapnya sahabat. Mereka telah saling mengenal selama 10 tahun. Tetapi Philip bersahabat dengannya atas dasar keuntungan dan uang. Hanya sebatas itu. Edward menghibur Vivian dan merawat luka memarnya. Vivian berkata, keputusanmu hari ini terhadap Morse Industry itu sangat bagus, ungkapnya. Vivian bangga. Dan itu layak dipuji. Edward tersenyum. Vivian berkata, perihal hubungan kita, aku telah mengambil keputusan. Aku harus pergi sekarang. Mengenalmu adalah anugerah bagiku, merubahku menjadi lebih baik. Tapi aku terlalu mengharapkanmu lebih. Dan aku tidak bisa menjalani hubungan dengan seperti ini saja denganmu. Akan ada banyak orang-orang yang berpikiran seperti Philip di sekitarmu. Lalu apakah kamu akan menghajar mereka semua? Tanya Vivian sedih. Lalu hubungan seperti apa yang kau inginkan lebih? Edward kembali bertanya. Vivian menjawab, seperti dalam dongeng itu. Itu sangat mustahil, jawab Edward ragu. Baiklah, jika itu keputusanmu. Edward pun memberi uang seperti yang telah dia janjikan. Dan dia tidak lupa memberi kartu namanya, berpesan, jika butuh apapun, telepon aku, ujarnya tulus. Vivian menjawab, aku bahagia mengenalmu. Edward pun menjawab, aku juga. Vivian beranjak pergi. Sejenak Edward ragu melepas Vivian. Terlihat Vivian telah berubah sikap dan penampilannya, lebih sopan dan anggun. Vivian berpamitan kepada Barney, si manajer hotel. Manajer yang baik hati dan telah banyak membantunya. Tanpa Edward merenung memikirkan sesuatu,
Begitu juga Vivian, mereka sedih sekaligus bahagia. Tapi hidup harus tetap berjalan. Di kontrakan, terlihat Vivian mengemas barang-barangnya. Dia berencana pindah ke San Francisco, melanjutkan pendidikannya, dan meninggalkan pekerjaan lamanya. Dia ingin berubah. Tidak lupa dia mengajak Kitty, sahabatnya, namun Kitty masih ingin tetap bertahan di tempat itu. Vivian tidak bisa memaksanya, lalu menasihati Kitty untuk jaga diri, jangan terlibat narkoba, dan mulailah usaha yang baru. Ini ada sedikit uang untukmu, kata Vivian. Kitty merasa bahagia mempunyai sahabat sebaik Vivian. Lalu Kitty berkata, jaga dirimu Vivian. Baiklah, perpisahan ini membuatku sedih. Aku keluar dulu. Akhirnya Vivian bersiap-siap kembali. Scene berganti. Edward juga sedang berkemas. Dia merekam ulang momen berharga bersama Vivian di tempat ini. Lalu dia pun beranjak keluar. Tidak lupa dia bertanya kepada Barney, si manajer hotel, apakah ada pesan untuknya. Ternyata Edward masih berharap sesuatu dari Vivian. Tetapi Barney berkata, sayang tidak ada tuan. Lalu Edward pun meminta tolong menyerahkan kembali kalung berlian yang telah dia pinjam dari koleganya. Oh ya geng, itu berlian yang dipakai Vivian ketika mereka kencan untuk menonton pertunjukan opera. Barney pun menerima titipan itu sambil berkata, boleh saya lihat tuan? Silakan, jawab Edward. Ketika box dibuka, itu memang sangat indah dan spesial. Barney menambahkan, tentunya sangatlah sulit melepas sesuatu yang indah seperti ini. Menyindir Edward tentang Vivian dia gengs. Dalam perjalanan menuju bandara, Edward bengong dan merenung. Terlihat dia membeli rangkaian bunga. Sementara Vivian yang akan keluar dari kontrakannya, sayup-sayup mendengar beberapa kali suara klakson mobil. Lalu dia melihat ke arah jendela. Tanpa Edward berdiri di kap mobil limosin warna putih yang sedang melaju ke arahnya. Seperti mimpi dan angan-angannya, dia menganggap pangeran telah datang untuk menyelamatkannya di atas menara. Dan seolah-olah impiannya telah menjadi kenyataan. Vivian, putri Vivian, aku datang, teriak Edward sambil memanjat tangga. Dia menghampiri Vivian di atas. Layaknya seorang pangeran yang sedang berusaha menyelamatkan seorang putri di atas menara. Akhirnya mereka pun bersama dan bahagia. Happy ending ya gengs. Seperti biasanya, clue mimin dari film ini adalah cinta sejati itu dapat mengubah hidup seseorang. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Dan teruslah bermimpi dan menggapainya. Tidak ada yang mustahil. Oke gengs, tetap sehat. Salam sukses selalu. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih.